Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lakal haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaki maghlalan fayil ila al-qari fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzir man ittaba dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Qala ta'ala Yasin. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya Yasin itu surat yang Allah turunkan di kota Makkah dengan jumlah ayat 83 ayat. Ya. Kita juga bahas kemarin bahwasanya Yasin itu salah satu surat yang disebut dengan qalbul Quran. Jantungnya Quran Yasin. Ya. Nah, Yasin ini beberapa ayat Allah turunkan dengan asbab nuzul yang berbeda. Ya. Tapi intinya Yasin menjelaskan tentang kondisi umat pada zaman itu yang mana keberadaan Al-Quran betul-betul sangat dibutuhkan oleh mereka. Yang bisa meluruskan kehidupan masa-masa jahiliyah di zaman fatrah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, mengutus seorang rasul dan juga menurunkan Al-Qur'an Al-Karim. Dari ayat pertama Allah sudah jawab. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, kita bahas kemarin bahwasanya asbab nuzul ini ayat ketika orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, lasta mursala." Engkau bukanlah utusan Allah. Maka langsung Allah jawab, "Innaka laminal mursalin." Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Quran yang dibawa oleh Rasul itu sifatnya tanzilal azizir rahim. Yang turun dari zat al-aziz ar-rahim. Al-aziz yang sangat mulia. Ar-rahim yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Diturunkannya Al-Quran ini litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum la yu'minun fahum ghafilun. Litungdira supaya memberikan peringatan engkau ya Muhammad bihi dengan Quran auman ing satu kaum auman ing kaum ma ungdira yang tidak diperingati sapa aba'uhum bapak-bapak mereka. Fahum sapa aba'uhum bapak-bapak mereka. Lam yungdaru yang tidak diperingati sapa bapak mereka fi zamanil fatrah pada zaman fatrah. Fahum maka utai mereka al-kaum ghafiluna itu lalai anil imani daripada iman war rusydi dan petunjuk. Laqad haqqal qawlu dan betul-betul telah jatuh wajib al-qawlu apa ucapan kejadian ala aktsarihim atas kebanyakan mereka bil azabi dengan azab fahum la yu'minun fahum maka utai mereka la yu'minuna itu tidak beriman al-athar yang lebih banyak daripada mereka kebanyakan tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Inna sesungguhnya aku ja'alna aku menjadikan fi aghlalihim fi a'naqihim
di dalam pundak mereka aghlalan ing belenggu, ya. Aghlalan ing belenggu bi antadumma ilaiha aidi, dengan yang mengumpulkan ilaihi kepada anak, kepada pundak, al aidi tangan di atas pundak. Lian al ghil la yajma al yad il unuk, karena ghil itu, ikatan itu, belenggu itu mengumpulkan tangan kepada pundak, di tangan di atas pundak, dibelenggu dengan tangan sendiri. Fahiyya, maka utai tangan al-aidi majmu'atun, itu dikumpulkan, ilal adhkani, sampai kepada dagu. Adhkan jam adhkan, wahya mustamal yahyan, tempat kumpulnya dua jenggot, dagu, ya. Tangan di atas pundak ke dagu, membelenggu diri sendiri. Fahum mukmahun, fahum maka utai mereka mukmahuna, itu sombong supaya mereka, mukmahun, tidak menunduk, ya. Tidak menunduk supaya mereka, rafi'una, mengangkat, ru'usahum, ing kepala mereka, la yastati'una khafduha, tidak mampu, tidak bisa supaya mereka khafduha, ing menundukkan kepala. Wa hadza utau ini tamtsil, itu perumpamaan. Wal muradu, yang dimaksud, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, la yud'inuna al-iman, la yud'inuna itu tidak menerima, tidak mau tunduk, lil imani, kepada iman, wa la yakhfaduna ru'usahum, dan tidak mau menundukkan ru'usahum, ing kepala mereka, lahu, kepada iman. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Wa ja'alna, dan aku jadikan, min baini aydihim, dari kedua tangan mereka, saddan, ing tutup, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, ing tutup, bipatisin, saddun, wa dhammiha, bisa dibaca saddan, bisa dibaca suddan. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan, boleh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, boleh. Bisa dua bacaan. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa aghshaynahum, maka aku liputi, hum, ing mereka, fahum la yubsirun, fahum, maka utai mereka, la yubsiruna, itu tidak bisa melihat mereka. Tamthil, perumpamaan aidan ada lagi, lisad ditrukil iman, untuk menutup jalan iman, alim, atas mereka. Wasawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan itu sama juga, alaihim, atas mereka, a'angdartahum, apakah memperingati sepengkau, hum, ing mereka, ya Muhammad, am lam tungdirhum, atau engkau tidak memperingati mereka, la yu'minun, itu tidak beriman sama mereka. La yu'minun, itu tidak beriman sama mereka. Innama tungdira, dan innama, dan hanyalah bermanfaat apa peringatanmu, ayang fa'u indaruka, bermanfaat atau peringatanmu, ya Muhammad, man, untuk orang, man, ing orang, ittaba'a, yang mengikuti sepaman, az-zikra, ing Al-Quran, wa khasya, dan takut sapa Allah, man, ar-Rahman, ing Allah, bil ghaibi, dalam alam ghaib, khafahu, takut sapa manhu ing Allah, walam yarahu, dan tidak melihat sapa manhu ing Allah. Maka pabashirhu, berilah kabar gembira olehmu, ya Muhammad, hu, ing man, bimaghfiratin, dengan ampun Allah, wa ajrin karim, dan pahala karimin, yang mula huwa al-jannatu, wa atau ajrun karim, al-jannatu, itu surga. Ya, 10 ayat pertama, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita tentang tujuan ya diturunkannya Al-Quran. Tujuan pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada kaum ma'ungdir aba'uhum. Ya, kaum yang bapak-bapak moyang mereka tidak ada yang memberikan indar, peringatan. Ya, kenapa? Karena mereka hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasul, juga tidak mengutus nabi. Maka itu zaman disebut zaman fatrah. Ya. Kemana orang hidup di zaman fatrah itu? Maka ikhtilaf ulama. Orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu mereka tidak ke neraka. Ya. Kecuali orang-orang yang dinas oleh hadis bahwasanya di neraka. Ada orang-orang yang dinas oleh hadis Nabi SAW bahwasanya dia adalah neraka, di neraka. Walaupun hidup di zaman fatrah maka dia ahli neraka. Contoh ada seorang namanya Amr bin Huyai. Amr bin Huyai itu orang pertama kali membawa berhala ke Ka'bah. Dia orang yang pertama kali membawa berhala ke Ka'bah. Kata Nabi, huwa finnar. Sekarang dia sedang diseret-seret di neraka. Tetapi orang-orang yang tidak dinas dia masuk neraka, itu mereka tidak di neraka. Ya, tidak disiksa oleh Subhanahu wa taala karena mereka hidup di zaman fatrah, hidup di zaman di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi, juga tidak mengutus rasul. Maka Quran itu Allah turunkan kepada kaum yang kondisinya semacam itu. Fahum la yu'minun, fahum ghafilun, dan kondisi mereka ghafil. Ya, lupa daripada iman dan jauh daripada petunjuk. Nah, kemudian Allah menggambarkan juga kepada kita bahwasanya ketika Al-Quran turun kepada mereka, ya, kebanyakan orang-orang kafir pada zaman dulu, orang Quraisy khususnya waktu itu, nggak terima, nggak mau beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa'il qalifahum mukmahun. Sikap yang pertama kali ketika mereka mendengarkan Al-Quran yang maha dahsyat, yang maha benar, sampai Allah bersumpah menurunkannya, sikap mereka itu seperti orang yang mengalungkan tangannya ke pundak lalu ke dagu. Ya, begini. Artinya apa? Nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Itu yang pertama kali. Yang kedua Allah gambarkan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan fahum la yubaghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan mereka itu seolah-olah ada penghalang dari depan, dari belakang, dan aku halangi semua arah mereka sehingga mereka tidak beriman. Ya. Ini gambaran orang-orang yang menolak Al-Quran pada waktu itu yang diturunkan di kota Mekah kepada orang-orang Quraisy. Ini asbab nuzul 2. Ya. Ini ayat semuanya berkaitan dengan Abu Jahal. Ya. Ayat yang pertama yang turun, inna ja'alna fi anaki maghlal. Itu ayat yang pertama itu turun ketika Abu Jahal mau menjatuhkan seember tai onta ke atas kepala Rasulullah ketika Rasul sedang sujud. Ya. Ketika Rasul sedang sujud di Ka'bah, bukan tai onta, batu ya. Dia ngangkat sebuah batu yang sangat besar,
mau dijatuhkan di atas kepala Rasulullah yang sedang sujud. Ente bayangkan. Itu asbab nuzul ayat ini. Inna ja'alna fi anaqihim. Ya. Jadi Abu Jahal bawa batu tuh. Udah, di atas kepala dia. Dan Rasul sedang sujud di Ka'bah. Dan semua orang tahu, semua orang lihat. Nah, Muhammad mati deh. Dan mereka memang sengaja. Jadi Abu Jahal obak-obak tiga kali. Ayo Abu Jahal tuh Muhammad dan sujud. Ayo bunuh dia. Mari ya. Bawa batu tuh. Ya. Tapi ternyata ketika Abu Jahal mengangkat batu di atas kepala Rasul, mau dijatuhkan di atas kepala Rasul sedang sholat, ya, itu ada ekor onta yang sangat besar dan menganga di atas Abu Jahal. Ya. Di atas Rasulullah menganga gitu. Ya. Seandainya Abu Jahal itu menjatuhkan batu, pasti itu onta akan melawan batu dan Abu Jahal. Ya. Dan Rasul diam sujud saja, Rasul sujud saja, nggak bergerak sujud. Rasul nggak kepikir, nggak terbayang. Ya. Rasul tahu itu dapat cerita dari orang lain. Ya. Setelah itu Abu Jahal ketika lihat onta mengangap mau menerkam dia, itu batu yang tadi mau dilempar di atas kepala Rasulullah dilempar ke belakang dan dia lari terbirit-birit. Nah teman-teman dia kepada ketahui, wah Abu Jahal kenapa kau lari? Dia tertawa Abu Jahal, tertawain. Lalu dia bilang, kenapa Abu Jahal lari? Wallahi, kata, seandainya katanya aku lempar itu batu ke depan ke atas kepala Muhammad, maka batu itu akan ditelan oleh onta itu dan aku pun ditelan oleh dia. Besar sekali kepalanya, mulutnya katanya. Nah itu salah satu asbab nuzul ayat inna ja'alna fi a'naqi maghlal. Ya. Ayat yang kedua, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, juga sama kejadiannya. Kejadiannya biasa Abu Jahal dan kawan-kawannya yang tidak suka sama Rasulullah, menghasut Rasulullah, selalu dia bokok-bokok sama kawan-kawan. Abu Jahal, gimana kau tidak berasa Muhammad? Ngomong dia, mana Muhammad? Kalau saja ada Muhammad sekarang, kau bunuh dia. Ya, sudah siap bawa pedang dan sebagainya. Bahkan katanya dia sudah bawa pedang yang dilumuri oleh racun. Ya, yang menembas Rasulullah ketika sedang sujud. Nah, pada waktu itu kawan-kawannya bilang, Muhammad ada sekarang lagi sembahyang di Ka'bah, lagi sujud di Ka'bah. Maka datang Abu Jahal dengan membawa pedang, ingin menusuk Rasulullah sedang sujud. Maka datang Abu Jahal dan kawan-kawannya lihat Rasulullah sedang sujud. Nah sekarang udah jadi nih, sekarang Muhammad mati katanya nih, sekarang mati dia. Maka Abu Jahal sampai ke Ka'bah, itu Rasul nggak kelihatan. Ya, mana Muhammad dia? Dia muter-muter. Padahal Rasul sedang sujud di situ. Kawan-kawannya lihat Rasul ada di situ. Itu mah Abu Jahal depan kamu, itu. Mana Muhammad katanya? Nggak kelihatan. Mana? Bohong aja kalian. Mana Muhammad? Saya bunuh dia. Ya. Nah itu salah satu asbab nuzul ini ayat. Dan begitulah kira-kira kondisi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang waktu itu ketika turun ayat pada mereka tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau percaya pada apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama tungdira." Ya, orang-orang semacam itu, baik engkau beri peringatan mereka atau tidak, sama saja, enggak beriman. Ya. Quran yang aku turunkan ini, Quran yang aku turunkan kepada Muhammad. Engkau baca depan mereka. Baik kau baca depan mereka atau tidak, sama aja. Mereka tidak beriman. Innama tungdira, dan Quran ini hanya akan bermanfaat. Quran ini hanya akan bermanfaat buat orang-orang yang punya rasa takut pada Allah. Ya. Wa khasyar rahman bil ghaib. Nah, saya punya guru Kiai Mufassir Banten itu mengatakan Quran ini akan bermanfaat buat orang yang punya insting takwa. Sedikit saja ada takut dalam hatinya, nah itu manfaat. Takut. Ada satu sedikit aja,
Ada rasa itu ada. Nah, itu manfaat Quran bagi dia. Adapun orang-orang yang sudah blank, otaknya sudah kosong, hati sudah kosong, nggak mau nerima, nggak punya rasa takut sama sekali sama Allah, itu nggak manfaat. Quran ini hanya akan bermanfaat kepada orang-orang, untuk orang-orang yang dalam hatinya punya rasa takut pada Allah. Innama tungdira man ittaba dzikra wa khasyiya rahman bil ghaib. Ya. Jadi orang yang punya insting takwa sedikit saja pelihara tuh. Ya, dipupuk terus sampai takwa itu, rasa itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka sempurnalah keiman dia. Innama tungdira man ittaba dzikra wa khasyiya rahman bil ghaibi fahum la yu'minun. Fabashir bimagfirati wa ajrin karim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang punya rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil apa-apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Betul. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna wa annana